Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kita kali ini kita akan main lagi game Jujutsu Kaisen. Dimana di video sekarang kita sudah kehadiran karakter baru yaitu Yuki Tsukumo. Yang ini ya. Oke. Nah, kita bakal membahas karakter barunya. Kemudian kita bakal update tier list terbaru. Jadi mumpung teman-teman kemarin itu banyak yang pengen diupdatein tier listnya, aku bakal bikinin beserta alasannya ya. Jadi kita bakal membahas dua menu. Langsung saja sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa di like dulu dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya, oke? Yang pertama yang akan kita bahas adalah Yuki Tsukumo. Ya, ini karakternya muncul di hari Jumat kemarin, cuman aku belum bisa review ya, karena aku kemarin baca-baca skillnya lagi untuk dimasukin ke tier list. Nah, untuk karakternya Yuki Tsukumo ini salah satu tanker ya. Wow, elemen life yang bisa dibilang ini harusnya cukup mengerikan ya, karena grade-nya itu limited. Langsung saja, mungkin kita bakal bahas skillnya dulu. Yang pertama adalah ultimate-nya. Ini salah satu jurus yang zonanya itu besar banget, karena pas aku coba di server Cina, itu dia bisa menarik musuh ya ke black hole. Nih. Dan ini langsung damage-nya ke semua musuh. Jadi nampaknya salah satu tanker yang damage-nya paling sakit area adalah Yuki Tsukumo. Ya, cuman di sini ultimate-nya itu dia nggak ada debuff-nya sebagai seorang tanker. Kemudian untuk yang kedua yaitu tendangan cahaya. Ya. Jadi dia itu nyerang musuh yang di depannya, kemudian menghapus super armor. Nah ini kurang jelas ya, yang dia counter itu siapa? Siapa yang punya super armor di game ini? Karena dia kan tanker. Mungkin dia penghancur tanker juga bisa sih. Ya, nggak ada debuff-nya. Lalu untuk yang ketiga yaitu Garuda Dance. Nah ini dia itu nyerang pakai ekornya ini ya. Jadi dibanting ke depan. Dimana di sini itu ada healnya untuk Yuki. Tapi healnya itu dari damage yang dihasilkan. Kemudian di sini itu kalau nggak salah ya, dia itu nyerangnya 2 kali sih. Sama bisa dorong-dorong musuh. Nah, habis dia menggunakan skillnya, itu dia mendapatkan super armor. Oke, di sini kalau ada super armor, berarti tujuannya yang skill ini adalah mengcounter Yuki sendiri. Menarik ya, mengcounter diri sendiri. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu pasifnya. Setiap kali Yuki itu menggunakan jurus aktif, dia itu akan mendapatkan stacking. Dimana stackingnya ini itu ada 2 jenis ya. 3 ya malah ya titiknya. Dimana untuk efek yang pertama meningkatkan final damage reduction. Kemudian bisa di stacking 30 kali. Untuk setiap 10 stacking, di sini itu akan meningkatkan limitless black hole. Ini sepertinya jurus utamanya ya. Jadi jurus utamanya itu semakin diperkuat. Lalu setelah menggunakan skill black hole akan mengkonvert satu stacking
menjadi heal. Ya, untuk max HP-nya. Jadi semakin lama nanti HP-nya Yuki itu semakin tebel. Gitu. Dan untuk efek awakening-nya, nih ya. Imaginary Mesh ditingkatkan menjadi 50 stacking. Yang sebelumnya itu hanya 30. Kemudian di sini itu damage-nya udah pasti meningkat ya. Karena jumlah stackingnya jadi 50. Kemudian ketika HP menjadi kritikal, akan mengubah black hole dan akan menghancurkan diri sendiri. Oh, pantas saja ya pas dulu di server Cina itu dia sekarat, dia langsung jurus, ternyata dia adalah efek dari awakening-nya. Oke. Menarik juga sih. Alright. Keren yuk. Oke, kita coba ya. Ini aku lagi nabung buat besok nanti konten kita gacha limited. Yuk. Yuki Tsukumo. Untuk karakternya aku bakal menggunakan support aja ya. Nih. Jadi untuk di game Jujutsu Kaisen ini kalau lagi ngetes line up itu dia langsung dapat awakening full ya. Jadi ini dari badannya udah luka-luka, kemudian ada aura black hole-nya yang warna merah. Ini bukti bahwa dia udah awakening. Dan CP-nya udah gede ya, berarti kita nggak perlu nih nambahin support. Mungkin bolehlah satu support ya. Kita pakai ini aja. Oke, let's go. Oke. Waduh, didorong ke pojok ya. Ulti. Gelo, lihat musuhnya jauh, itu aja ketarik loh. Ngeri kali. Boom. Nah, itu dia, Garuda. Aku nggak tahu ya, ini perasaan kayak cacing tapi kok namanya Garuda ya. Beuh, GG boy. Duh. Nah, dibanting gitu. Ultinya emang brutal banget sih. Bayangin, musuh jauh aja dari pojok ke pojok ketarik loh. Nah, iya kan? Gak masuk akal banget. Kok bisa gitu ya? Ini terlalu besar nggak sih aura ultimate-nya? Ngeri banget. Duh. Nah, ini ulti nih. Nah, iya kan? Dan ultimate-nya itu kan ada recovery HP sama peningkatan HP max. Makanya dia itu HP-nya langsung penuh lagi. Oke. Lanjut lagi ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tier list. Dimana di tier list ini itu aku akan membahas dengan cukup simple ya, dan aku jelasin sedikit nanti di bagian kemampuannya. Nah, untuk tier listnya aku bakal pakai huruf di pojok kiri ya. Jadi kita bakal ambil tier list itu dari tier B, kemudian tier A, dan yang terakhir adalah tier S. Nah, kenapa cuman 3 huruf? Karena di game ini karakternya itu masih hitungannya sedikit. Jadi ini belum terlalu banyak seperti di game-game lainnya. Jadi aku ngerasa dari game ini itu belum ada karakter yang apa ya, jelek banget itu belum ada, bagus banget banget juga belum ada ya, karena memang jumlah karakternya emang masih sedikit, jadi kerasanya itu masih belum terlalu luar biasa. Oke, jadi kita hanya menggunakan 3 huruf saja ya. Jadi kita awali mungkin dari tier B. Jadi ya masih sedikit karakternya. Oke, langsung saja kita ke karakter tier B.
Yang pertama adalah Hanami. Di sini dia itu entah kenapa dari aku main sampai sekarang orang yang upgrade karakter ini itu sedikit banget. Dan rata-rata orang-orang itu hanya menggunakan pasifnya dia yaitu Spirit of Nature. Dimana di sini Hanami itu dia mati, kemudian dia akan memberikan damage kepada musuh, plus musuhnya itu langsung diikat menggunakan pohonnya. Jadi kebanyakan orang hanya menggunakan efek ini saja. Sementara untuk di damage-nya dia, nih ya, dia itu nggak begitu mengerikan. Asli. Jadi dia itu tipe mage yang mainnya itu CC. Dan biasanya kalau mainnya CC, damage-nya agak kurang. Makanya hampir sedikit orang yang upgrading Hanami. Itu karena memang damage-nya dia kurang. Kemudian karakter yang kedua yang aku masukin ke tier B adalah Geto Suguru. Ya, karakter ini aku lagi upgrading. Aku pengen punya mage yang kuat. Tetapi memang karakter ini itu kurang di bagian kemampuannya. Yang pertama itu dia hanya tipenya summoning karakter. Nih ya. Jadi serangan-serangannya dia itu nggak begitu sakit. Damage-nya 300. Terus yang di summon juga damage-nya nggak begitu brutal. Tapi ada sih kekuatannya dia yang cukup sakit, yaitu yang laser itu loh dari langit. Itu sakit banget sih ultimate-nya. Kemudian dari pasifnya dia juga ya. Nih ya. Di sini kalau aku lihat ya, dia itu ada peningkatan kekuatannya. Tapi peningkatan kekuatannya itu di basic attack-nya, jadi bukan kemampuan skillnya. Sayang banget ya. Jadi emang kurang banget sih damage-nya. Andai di sini itu dia peningkatannya all damage ya, mungkin bakal lebih bagus. Tapi ini sayang banget dia lebih ke basic attack. Makanya kalau dia ngedamage dari ultimate-nya itu nggak begitu sakit. Karena dia increase powernya itu di basic attack. Lanjut lagi ke karakter tier B yang ketiga, yaitu aku masukin Kento Nanami. Jadi karakter ini itu sebagai assassin ya. Aku kan udah upgrading tuh 3 karakter assassin. Dan tiga-tiganya itu Mei Mei, Hajime Kashimo, sama satu lagi Hiromi Higuruma. Nah, itu karakternya cukup unik. Nah, beda nih dengan Kento Nanami. Dia ini damage-nya kurang ya. Jadi setelah aku upgrading dan aku coba selama ini, karakter ini itu memang kurang begitu efektif. Apalagi di bagian ultimate-nya ya. Dia itu hanya menyerang satu target. Jadi dia itu yang di depannya doang. Belakang lepas, kanan kiri juga kemungkinan lepas. Karena memang di sini targetingnya dia itu kurang gede sih. Di sini memang tulisannya AW damage ya, tapi ultimate-nya itu dia cuman yang di depannya doang. Nggak luas sih zonanya, kecil banget malah. Kemudian dari damage-nya dia juga ya, nih kecil banget, 240. Terus di sini 280. Kecil banget boy. Jadi misal kalau kita bandingkan dengan Mei Mei 290 nih ya. Ada max HP tambahan juga loh. Kemudian ini 320 ya kan. Jadi dari damage kalau misalnya kita bandingkan dengan assassin lain beda banget asli. Nih ya. Nih buset gede banget loh. Perbedaannya udah kerasa parah ya. Jadi emang kayaknya Kento Nanami ini dianaktirikan sih sebagai assassin ya. Oke. Sayang banget. Tapi dia cukup oke di bagian restore max HP. Alright. Oke, jadi mungkin Kento Nanami aku taruh di B saja, oke? Lanjut lagi ke tier A, dimana di sini aku masukin karakter tanker yaitu Todo Aoi. Salah satu tanker yang cukup unik, apalagi dia itu tipenya totem. Ya, dia tanker yang bisa
jago melakukan dorong-dorong musuh, apalagi perubahan posisi. Ini cukup menarik ya pasifnya ya. Ubah posisi mungkin yang di backline menjadi di depan, ataupun di depan tanker menjadi di belakang. Ini cukup mengganggu. Alright. Cuman sayang banget. Efeknya ini hanya at the start of the battle. Jadi di awal doang pasifnya. Cuman Todo AOE ini cukup oke lah di bagian pasifnya, yang membuat dia itu sulit untuk di kill karena ada recovery HP 20%. Jadi ini nggak berdasarkan damage. Nah, bagusnya lagi dia itu di totemnya. Totem itu dia ngebuff satu tim. Nih, 7% attack dan defense. Kalau kalian tingkatin lagi, di sini itu semakin tinggi buffnya. Nih ya, 13%. Lalu kalau ke bawah lagi, nih ya. Alright. 16%. Oke. Gila, ini totem banget sih. Ngerti kan totem maksudnya? Kalau di game-game itu ya kayak apa ya sebutannya ya? Pokoknya dia berdiri satu tim makin kuat gitulah. Support gitu. Bagus, tapi nggak bagus-bagus banget untuk Todo AOE ini. Kemudian karakter kedua yang aku masukin ke tier A yaitu Mei Mei. Salah satu assassin yang cukup brutal, bagus banget, apalagi pasifnya dia ya, yang ketika dia itu HP-nya turun, dia bisa kabur. Nah, ini juga luar biasa sih. Attack dan critical meningkat ya. Ini damage-nya sakit banget. Dan yang paling ngeri itu ya pas kabur itu. Mana dia? Nih, teleport. Ya. Setiap kali dia kehilangan 30% HP, dia bakal melakukan teleportasi dan ini bisa di-trigger 4 kali. Pas dia teleportasi itu, dia imun semua damage sampai dia teleportasi. Jadi ini cukup curang. Mana damage-nya sakit lagi ya. Cuman dia itu minus targeting areanya. Jadi targetingnya luas tapi cuman di depan doang. Beda sama Kento Nanami. Kalau Kento Nanami dia lebih kecil. Kalau ini lebih luas lagi. Damage-nya sakit banget. Dan salah satu assassin yang paling annoying yang punya escape system cukup luar biasa. Kemudian untuk karakter Shoko Ieri sebagai seorang support aku taruh di tier A ya. Jadi ini salah satu support yang cukup keren banget. Bisa diandalkan dari early game sampai late game. Kecuali kalian punya Angel. Nah, ini beda sendiri nih. Ini di game manapun jenis tawuran ini yang paling brutal supportnya. Jadi untuk backupan yang paling murah yaitu Shoko Ieri. Lalu untuk karakter Hiromi Higuruma di sini itu aku taruh dia di tier A ya. Jadi aku udah upgrading sampai max star dan memang karakternya itu nggak terlalu broken parah. Tapi karakternya bagus banget sih. Dia itu yang paling aku suka ya, itu di bagian silentnya dia nih. GG. Cuman jeleknya Higuruma itu adalah targeting system. Jadi dia itu nyerang musuh yang attack tertinggi. Nih ya. Jadi serangannya dia itu nggak begitu luas. Damage-nya oke, tapi sayang banget targeting sistemnya minus banget. Ya. Jadi di bagian skillnya dia yang area itu cuman skill yang silent. Untuk skill yang lempar palu ini dia single target cuman agak areanya dikit doang. Jadi aku nggak bisa jadikan Higuruma ini menjadi top tier archer ataupun assassin ya. Kemudian untuk karakter tier A selanjutnya yaitu tanker Kinji Hakari. Ya, salah satu tanker yang cukup susah banget di kill karena dia itu benar-benar punya ability yang cukup gila di bagian stunnya. Jadi dia curang banget sih stunnya. Ultimate nge-stun, lempar dadu nge-stun, ngasih pukulan juga nge-stun. Kemudian di sini juga dia itu punya recovery yang sesuai di anime ya. Karakter yang susah untuk di kill. Jadi ini bener-bener gila banget. Cuman ya gitu, minusnya dia itu tanker tapi stun-stun doang ya.
Jadi dia nggak punya opsi seperti kayak melindungi timnya, itu nggak ada. Jadi dia hantem pukul lah gitulah ya. Nih. Biasanya kan tanker itu diwajibkan ya memperkuat tim, melindungi tim, mengcover tim atau backup tim ya. Dan dia ini kemampuannya ego banget. Jadi ego itu dia ya cuman buat diri sendiri. Kayak contohnya nge-stun nih ya, nge-stun lagi. Jadi dia itu nggak kayak melemahkan musuh. Jadi emang agak kurang sih. Cuman emang dia tanker batu parah ya, ngekill susah banget. Kelebihannya cuman itu sih, brutal stun dan di killnya susah banget. Jadi benar-benar the best tanker sih yang untuk urusan bertahan hidup ya. Nah, sekarang kita masuk ke tier S ya. Dimana di sini tier S itu adalah karakter-karakter yang memang super bagus dan paling worth it banget untuk di upgrading. Nah, yang pertama aku masukin adalah Hanakurusu. Dia ini salah satu karakter di versi game tawuran apapun jenisnya. Ini versi terbaik support karena dia itu masuk ke dalam karakter carry kita, kemudian karakter carry kita itu bakal mendapatkan buff yang sangat luar biasa. Ada attack, defense, dan HP. Jadi ini sayang banget ya untuk di versi Jujutsu Kaisen karakter dengan supporting luar biasa kayak gini itu limited. Padahal untuk karakter yang di game Naruto itu nggak limited, jadi banyak banget yang upgrading karakternya. Coba kalau Hanakurusu ini nggak limited ya, udah pasti semua orang bikin karakternya. Karena emang sehebat itu karakter-karakter yang bisa masuk ke tubuh carry kita. Kemudian yang kedua yaitu Choso, salah satu mage terkuat di antara mage-mage lainnya yang non-limited yang bisa dibilang jadi karakter yang cukup gagal ya. Sedangkan untuk Choso ini dia syukurnya bukan mage gagal. Damage-nya sakit, aku juga upgrading ya. Udah lumayan mulai perkembangan walaupun itu aku F2P. Jadi ini emang gila sih damage-nya. Lihat tuh 530. Ini lasernya itu enak-enak sih damage-nya. Nih ya. GG. Apalagi skillnya dia itu kan pas lagi nembak laser, itu musuhnya ke stagger. Ke stagger itu kayak jadi kayak susah gerak gitu lah ya. Jadi ini cukup mengganggu sih. Yang paling aku suka itu di bagian ultimate-nya. Jadi satu zona itu ditarik. Mirip banget kayak Yuki Tsukumo. Jadi ini benar-benar mengganggu parah. The best mage. Kemudian yang ketiga udah pasti Gojo Satoru. Ya cuman sayangnya dia itu limited movie ya. Asli sayang banget loh. Lalu yang keempat, ini adalah tanker terkuat yang sangat gila, yaitu Sukuna. Dan ini aku sudah upgrading juga, baru diamond berapa gitu, aku udah cukup tinggi lah karakternya. Walaupun aku F2P. Nah, dimana di sini untuk karakter Sukuna ini benar-benar paket lengkap ya. Jadi dia tanker, damage juga ada ya. Dia bisa summon, kemudian dia itu ada efek kayak debuff-nya juga ya. Jadi seorang tanker itu kalau ada debuff itu oke banget. Nih ya, reduce attack musuh bisa di stacking. Jadi musuhnya makin lemah. Kemudian di damage juga ada ya, nih. Damage-nya 2 loh. Dia bakal gabung sama Mahoraga. Gelo, ada tauntingnya juga. Ini salah satu debuff yang cukup wajib untuk tanker. Kemudian di sini juga nih ya, adaptation. Dimana dia itu semakin lama maka semakin keras. Paket lengkap. Kemudian untuk karakter SP yang non limited tier S, aku taruh Hajime Kashimo. Salah satu assassin yang cukup curang. Luar biasa, damage-nya sakit banget ya, kalian tahu sendiri. 375, ini yang paling tinggi.
Gila, ngeri banget boy. Nih ya, kalau kalian butuh assassin yang paling jago di role-nya itu Hajime Kashimo. Damage-nya area juga. Jadi berbeda dengan beberapa assassin yang SP standar, ini zona damage-nya lebih luas. Kemudian untuk role lainnya, ini kan assassin. Nah, kalau kalian butuh tanker yang tier S, aku sarankan banget kalian itu upgrading Yuta. Ya, Yuta ini salah satu tanker yang cukup bagus, yang layak banget di tier S menurutku ya. Yaitu karena di bagian efeknya dia untuk bertahan hidup, dia kuat banget. Damage reduction-nya tinggi banget. Terus dia itu punya dorong-dorongan juga. Dorong-dorongan itu kayak ngusir musuh, jadi enak banget buat cover tim kita. Kemudian di sini juga bagusnya, dia itu bisa di buff 20% minus kepada musuh. Nih ya. Gila. Tapi ini mentok 20 ya. Karena di pasifnya dia malah meningkatkan heal. Jadi untuk diri sendiri biar bisa bertahan hidup. Kemudian di pasifnya juga yang teriakan dari Rika, di sini juga bisa dorong musuh dan ada debuff-nya juga. Nih ya. Debuff. Alright. Kemudian ada damage reflection. Jadi kalau nerima damage-nya dipantulin. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dia ada yang namanya Rage Recovery sama Recovery HP. Jadi selain dia tanker, dia juga cukup kuat untuk melakukan heal. Alright. Nah, ini enak sih tankernya si Yuta. Oke. Jadi mungkin ada perdebatan di antara Yuta sama Kinji Hakari ya. Tapi di sini kalau boleh jujur, Kinji Hakari dari efeknya dia ya sebagai tanker yang tukang nge-stun dan TB banget, memang dia bagus ya. Tapi kalau untuk sistem tim combo aku lebih suka Yuta. Nah, kemudian untuk tanker lain, ini kan Yuta itu tipenya supporting tim ya. Untuk damage emang agak kurang brutal. Tapi kalau kalian mau SP yang tanker yang non limited yang damage-nya sakit, itu kalian ambil ke Maki. Jadi ini Maki ini tipe DPS yang bisa dibilang tanker DPS. Dia bisa dibilang tanker yang diciptakan untuk bertarung ya. Ini gila banget sih. Iya, gila banget. Nih, ignore defense-nya yang menyebabkan kenapa dia itu jadi tanker yang bisa ngekill musuh dengan banyak dan brutal. Nih, GG. Untuk recovery HP dia udah dari damage yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi damage, nanti healnya dia semakin tinggi juga. Apalagi teknik survive-nya dia itu ngandelin dari binding foe. Nih ya, ada healnya. Kemudian dia itu ada peningkatan attack speed dan critical damage. Ini sakit banget. Dan paling mengganggu lagi itu dia punya buff untuk melakukan yang namanya dodge serangan. Mana dia dodge-nya? Nah ini nih, dodge serangan. Jadi dia itu bisa ngeblok damage yang dia bakal terima. Gila kan? Ngeri banget. Nih, ada dua tipe tanker ya di tier S ya. Yang support team sama yang damage. Jadi tinggal kalian pilih aja mau tanker yang mana. Kemudian untuk tier S yang tipenya Archer, aku masukin Gojo Satoru sebagai DPS yang memang benar-benar bisa diandalkan. Damage-nya sakit banget, luar biasa. Ya. Kemudian di sini ada CC-nya juga yaitu Blue. Cuman dia agak minusnya itu di zona serangannya karena hanya di lane depan saja. Tapi tetap ultimate-nya dia ngedorong musuh ke zonanya dia. Jadi walaupun zonanya kecil, tapi musuhnya dipaksa ya. Syukurnya begitu. Nih. Oke. GG. Ada debuff-nya juga loh, redact attack ya. Cuman Gojo Satoru ini dia itu hanya berfokuskan ke damage ya. Itu bagusnya karakter Gojo Satoru.
Damage-nya sakit banget. Aku udah upgrading kok nih. Gojo Satoru. Cuman belum gini ya, Open Awakening full. Nih. Kemudian untuk karakter Sukuna, ya udah pasti dia masuk ke tier S sebagai seorang archer. Satu-satunya saingannya Gojo Satoru yang memiliki damage yang cukup luar biasa. Dan bagusnya lagi, karakter Sukuna ini dia itu punya escape system ya. Jadi kalau misalnya dia ditempelin sama musuh, dia bisa ngusir musuhnya tersebut. Dan ini mentalnya jauh banget. Ya. Jadi ada escape systemnya. Spesialisnya Sukuna adalah mengganggu musuh untuk mendapatkan heal dari timnya. Nih, jadi counter dari beberapa karakter itu yang punya heal ya, seperti Yuta, terus support healer seperti Sokoyeri, counternya Sukuna. Ini emang yang paling bagus. Nih ya. Ultimate-nya juga nih. Tuh, Rida Seal. Jadi kan banyak nih karakter-karakter yang jago nge-heal diri sendiri. Hampir semuanya malah punya heal diri sendiri. Jadi counter terkuat ya Sukuna. Oke. Sukuna the best archer kalau menurutku ya. Tapi kalau untuk CC dia nggak ada. CC damage itu ke Gojo Satoru. Nah, sepertinya udah semua ya karakter yang lama aku masukin ke tier list berdasarkan alasannya. Sisa satu karakter yaitu Yuki Tsukumo. Nah, kira-kira karakter apa ini? Ya, aku taruh dia di tier A. Kenapa begitu? Karena di sini Yuki Tsukumo itu tipe tanker yang aku lihat itu dia diciptakan untuk melakukan yang namanya damage. Ya, hampir sama kayak si karakter Maki Tiran. Nih ya. Jadi kalian lihat sendiri ya, ini damage doang. Super armor yang bikin dia keras. Ini juga lihat ya, damage doang sama heal nih ya. Dorong super armor. Kemudian pasifnya dia ya, nih. Oke, dimana di sini diciptakan untuk sama yaitu damage doang. Cuman sayangnya itu ya, nggak ada supporting system untuk seorang tankernya juga. Jadi bisa dibilang kalau tanker cuman damage doang ya. Aku lebih suka Maki Tiran. Karena ini damage udah dipastikan sakit, ada ignore defense musuh. Sedangkan untuk ini damage bypass ya. Jadi full ke musuh, hanya mengandalkan peningkatan dari multiple damage yaitu di sini. Oke. Ada sih healnya sama peningkatan max HP, cuman aku nggak begitu yakin dia ini bakal nge-carry sebagai tanker. Sayang banget ya, nggak ada taunting, nggak ada debuff dan lain-lain. Oke. Ya, jadi seperti itu ya untuk tier list buatanku. Jadi itu menurut pendapatku pribadi, dan aku udah nyoba karakternya juga. Memang belum semuanya maksimal ya, tapi aku juga sering ngelawan musuhnya yang sama dengan karakter-karakternya yang sudah di-upgrading juga ya. Paling bikin trauma sih lawan Hajime Kashimo, terus lawan Maki Tiran itu paling trauma karena susah banget di kill, damage-nya malah sakit lagi. Terus karakter Sukuna ya, yang paling ngeri itu ya Sukuna Fushiguro, itu ngeri banget. Kalau Gojo Satoru sama Sukuna biasa itu udah sering, dan memang mereka sakit banget. GG sih. Oke, jadi itu tier list menurut pendapatku pribadi ya. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat itu nggak masalah, tidak akan dimaki ataupun dijelek-jelekan, karena ya begitulah ya, untuk sebuah pendapat pribadi udah pasti akan ada perbedaan. Setidaknya di sini itu pendapat pribadiku itu lebih netral ya. Jadi netral menurut benar-benar dari aku rasain sendiri, bukan ngambil dari ilmu orang lain.
Jadi biar tidak terjadi yang namanya pendapat si A ini, pendapat si B ini. Nah itu biar nggak usah terjadi perdebatan seperti itu ya. Jadi biar damai-damai aja hidupnya dan positive thinking ya. Oke. Jadi seperti itu untuk video kita. Nanti untuk di next video besok ya. Tunggu gacha Yuki Tsukumo bareng gacha Choso, terus satu lagi gacha si Sukuna Fushiguro. Kita bakal upgrading besok ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.